Selamat sore semuanya Bapak Ibu ya. Mengawali aktivitas kita di kesempatan sore hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan segala aktivitas kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di kesempatan sore hari ini, saya akan uh, ya langsung mencoba untuk membuka beberapa tugas yang sudah dikerjakan. Baik, yang sudah hadir, Bu Nurul ada? Belum ya? Kemudian siapa? Bu Arianti ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini halo Bu Arianti, apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Nah, kita di bagian atas ini ada yang kurang ya, Bu? Apa Bu yang kurang? KOP LPK ya, Pak ya? Ya, itu ya. Jadi di sini harus ada kopnya begitu kan? Baik, maaf, Pak. Oke, nanti tinggal ditambahkan ya. Saya revisi ya. Kemudian kalau ini udah oke ya. Anggap saja saya udah oke nih. Ini mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Nah, kemudian ini kan tadi tinggal kopas ya. Iya, Pak. Nah, ini kurang titik ya, Bu nih. 1 titik. Oke. Ya. Nah, jadi penulisan apa namanya elemen kompetensi itu memang ada aturannya. Jadi Baik. di apa namanya di belakang angka 1 ada titiknya. Berbeda dengan penulisan KUK ya. KUK itu tidak ada titiknya di belakang. Baik, Pak. Nah, kemudian saya melihat ini KUK-nya membuka hasanah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya agak ragu, Bu, KUK ini. Apakah betulkah KUK-nya demikian, Bu? Saya ngikutin matrik, Pak. Nah, kalau gitu uh, Ibu bisa share matriknya nggak, Bu? Boleh tahu? Bentar, Pak ya. Oke. Mungkin nanti Ibu dibuka dari sana ya. Nanti saya coba untuk ya supaya bisa share screen. Di saya ada, cuman apakah ini sudah diperbarui atau belum begitu kan? Saya belum paham. Oke. Mungkin sambil
Ibu bisa udah ada Bu? Bentar, Pak. Atau kalau belum terbuka, apakah masih yang ini? Atau mungkin sudah direvisi Bu? Masih yang ini, Pak. Maaf. Masih yang ini? Ya. Oke, baik ya. Ya, sambil kita melihat, ini semuanya di copy paste ya. Kita copy paste dari sini. Dan memang tidak ada yang perlu ditambah dan dikurang gitu kan. Nah, jadi kita lihat nih. Ini judulnya adalah nah ini ya. Nah, ini tinggal kopas saja, mengelola uang di Hasanah, mengelola uang di Hasanah, ininya 007. Nah, ini 2 ya Bu, belakangnya. Hmm. Ibu di sini 1 ya Bu. Ibu sebetulnya tinggal kopas aja Bu dari sini. Ini kopi sini, paste sini Bu, gitu kan. Nah, Ibu di sini 2, di sini 1 Bu. Nanti Ibu dilihat ya di standarnya apakah 2 atau 1. Mungkin kalau saya lebih cenderung 2, kayaknya mungkin yang udah diperbaiki gitu, diperbarui. Kayak mungkin kemarin, tapi nanti dilihat dulu standarnya ya Bu. Apakah Ya, Ibu Pak. masih menggunakan standar yang terbaru atau yang lama begitu kan. Nah, kemarin seperti yang kita yang metodologi ya, Pak kemarin kan sempat juga Pak Irawan ya sampaikan. Maka kita menggunakannya pastinya harus yang terbaru. Nanti Ibu dicek lagi ya Bu yang ini kode unitnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini uh, ya elemen kompetensinya menyiapkan modal. Oke, Ibu elemen yang keberapa Bu? Yang pertama, Pak Kasana dibuka sesuai prosedur yang berlaku. Ini elemen kompetensi itu ini Bu, menyiapkan modal. Oh. Ini kan ada Bu tulisannya elemen Oh, kompetensi iya, ya. iya. Ya kan? Di sini angka Oh, 1 berarti elemen yang pertama. Satu, iya. menyiapkan modal gitu kan ini. Nah, Ya, Pak. nggak tahu nih kalau ini mengelola uang di apa membuka hasanah yang tepat dan ban saya belum paham gitu kan. Tapi Mm-mm. memang penulisannya memang diawali oleh kata kerja gitu kan. Memang sudah Mm-mm. betul gitu kan kata kerja aktif penulisannya. Maka tadi saya Mm-mm. tidak curiga. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu Ya. semua ya. Bapak Ibu semuanya silakan membuka pekerjaan kita. Kita koreksi sama-sama. Mungkin yang sudah baik, kalau Bapak Ibu yang sudah bisa melihat begitu kan. Nanti sama-sama membuka ya. Ketika saya membuka misalkan pekerjaannya punya Bu Ariyanti, nanti Bapak Ibu juga sama-sama membuka pekerjaan punya Bapak Ibu. Kalau memang misalkan ini masing-masing, oh yang saya belum di apa namanya, yang saya belum di review gitu kan ya. Jadi seolah-olah ketika saya mereview punya Bu Ariyanti nanti punya Bapak Ibu tidak di review, enggak. Jadi modelnya bukan begitu. Jadi modelnya adalah kita mereviewnya sama-sama ya Bapak Ibu semua. Oke. Jadi Bapak Ibu yang memang tidak mengikuti kegiatan ini mungkin dengan apa namanya dengan baik nanti seolah-olah Bapak Ibu bahwa pekerjaannya tidak pernah direview ya. Tapi cara mereviewnya begini. Jadi silakan dibuka 2 jendela seperti ini. Nah, caranya begini ya, kita buka 2 jendela sehingga nanti akan ketahuan ya. Oke. Nah, kita tahu ya berarti sekarang ya posisi punya Bu Ariyanti sama dengan sama juga nih silakan Bapak Ibu juga buka masing-masing. Nah, ini berarti ini elemen kompetensinya direvisi gitu kan. Nah, ini saya kasih tanda ya, Bu. Oke, nanti ini tinggal kopas, jadi menyiapkan modal operasional kas. Nah, kemudian yang kedua, KUK-nya. KUK-nya adalah hasanah dibuka sesuai prosedur yang berlaku. Nah, jadi yang namanya KUK itu pasti ditulis dengan hurufnya, maaf, dengan kata kerja, ini kata kerjanya pasif. Nah, sementara di sini kata kerjanya aktif, makanya saya langsung curiga. Baik. Nah, oke ya, ini juga nanti direvisi. Nah, kemudian
ini ya, membuka hasanah. Nah, Ibu nanti mau praktek atau teori? Saya tanya. Ada praktek, ada teori, Pak. Teori hanya menjelaskan apa itu kasanah dan fungsinya, prakteknya cara membukanya. Nah, praktek cara membuka. Ya, Maksudnya ya, yang mempraktekkan siapa? Instruktur atau peserta? instruktur. Oke. Nah, kalau yang mempraktekkan instruktur, berarti itu namanya adalah demonstrasi ya, Bu. Kalau yang Oke. mempraktekkan instruktur. Nah, kalau yang mempraktekkan instruktur berarti ini eh, ya ruang lingkupnya belum masuk ke keterampilan, tetapi masih masuknya di teori berarti, di pengetahuan. Hmm, Nah, nah jadi kan tadi cara membuka ya, Bu. ya. Ya, berarti kalau cara membuka itu kan pengetahuan. Kalau cara Hmm, membuka, misalkan kita mempraktekkan nih, mempraktekkan misalkan membuka hasanah gitu kan. Tapi misalkan pesertanya belum ini ya, belum mempraktekkan. Nah, kecuali kita mempraktekkan, mencontohkan, nah kemudian nanti pesertanya diminta untuk praktik begitu kan ya. Itu berarti hmm, praktek. Nah, sekarang saya baik. tanya Ibu. Ibu mau praktek atau mau teori? Teori. Teori aja. Oke, baik. Nah, kalau teori berarti nanti judulnya di sini ya. Nah, judulnya adalah cara membuka. Saya tinggal tambahin kata cara. Cara membuka hasanah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kemudian misalkan gini, tapi nanti kita lihat di sini. Nanti kan kita lihat materinya apa gitu ya. Oke. Nah, kalau begini gitu kan ya. Kalau begini memang ini sudah praktek gitu kan ya. Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta kompeten, ini kalau sudah ada kompeten di sini tidak perlu kata mampu gitu kan. Jadi mau kompeten atau mampu salah satunya saja begitu. Oh, Ya, jadi kalau praktek bisa aja langsung kompeten. Kompeten membuka hasanah sesuai dengan prosedur yang berlaku begitu. Nah, kemudian menurut saya ini cukup saja tidak perlu ya. Bersikap tepat dan benar ini tidak perlu ya. baik. Oke, misalkan. Tapi kita lihat dari sini dulu nih. Jadi cara apa namanya? Cara menuangkan dari materi ke ini sebetulnya tinggal kupas gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngarang ya Bapak Ibu semua. Mungkin tadi pagi sudah saya contohkan. Jadi kita nggak ngarang sebetulnya. Kita sudah contohkan. Nah, misalkan ini ya. Ini pengetahuannya apa prosedur yang berlaku. Cuman pengetahuannya berarti kalau dilihat gitu kan ya, mungkin ini adalah membuka apa dibuka hasanah dibuka sesuai prosedur yang berlaku. Ya lebih baik kalau saya mungkin akan ditambahkan ya. Saya tambahkan. Jadi misalkan ditambahkan apa nih di ini ya. eh, ini pengetahuannya adalah saya sama di sini. Misalkan ya, paste. Nah, di sini adalah nanti adalah cara membuka. Cara membuka hasanah. Nah, ininya berarti dikosongkan. Kemudian ini di apa namanya? Pindahin sini copy misalkan ini ke bawah. Berarti dapat menjelaskan cara. Dapat menjelaskan atau dapat menyebutkan cara misalkan gitu. Hmm, Ya, sini adalah apa namanya cara membuka hasanah sesuai prosedur yang berlaku berarti dapat menjelaskan cara membuka. Nah, begitu hmm, kan? Nah, ini ya. Ini pengetahuan ini kalau memang misalkan kita mau menjelaskan tentang prosedur ya prosedur membuka hasanah begitu kan ya, prosedur yang berlaku. Kalau mungkin prosedur yang berlaku itu agak apa namanya? Mungkin agak ambigu gitu kan ya. Tapi misalkan hmm, prosedurnya prosedur apa gitu kan ya. Misalkan prosedur membuka hasanah gitu kan. Boleh kalau begitu ya. Itu kalau memang seperti itu atau mungkin yang terkait dengan kebijakannya gitu kan atau yang terkait dengan peraturannya. Atau mungkin ada juga orang gitu kan, misalkan saya tuh nggak tahu nih tentang hasanah, bisa juga misalkan di sini menjelaskan tentang pengertian hasanah, kan bisa kan pengertian hasanah. hmm.
Ya, Pak. Nah, kemudian di sini misalkan dapat menjelaskan, kemudian pengertian hasanah. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini polanya seperti itu. Nah, kalau di sini mampu membuka hasanah sesuai prosedur yang berlaku ya. Oke ya, ini udah benar kan? Mampu membuka hasanah sebentar. Jadi nanti ini langsung copy ini paste di sini. Yes. Nah, nampaknya ini Bapak Ibu ya, materi pelatihan kerjanya apa namanya harus disesuaikan lagi ya Bapak Ibu semua. Nah, ini materi pelatihan kerja. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk metode gitu kan ya. Nah, metode itu jangan sampai misalkan metode juga membingungkan nih. Ini metode presentasi ini untuk apa gitu kan? Untuk yang mana? Maka kemarin saya memberikan contoh kepada Bapak Ibu begitu kan ya. Bahwa di sini misalkan metode itu ada metode untuk pengetahuan dan ada metode untuk keterampilan. Nah, metode untuk pengetahuan dan keterampilan sebaiknya dipisah. Supaya apa? Supaya enak nanti Bapak Ibu apa namanya ininya ya kita kopas-kopasnya begitu kan. Misalkan ini mau ya misalkan seperti ini. Nah, berarti ketika kita menjelaskan pengertian hasanah atau cara membuka hasanah, maka di sini dengan cara apa nih menjelaskannya metodenya? Apakah ceramah, ceramah bergambar atau presentasi? Misalkan ibu presentasi, ini untuk ibunya ya. Jadi metode ini kita usahakan ada dua. Ada metode untuk kita dan ada metode untuk peserta. Nanti kita akan Oh. buktikan di mana metode untuk kita dan peserta ya. Oke. Hmm. Nah, misalkan ini metode presentasi dan tanya jawab katakan. Jadi pesertanya adalah tanya jawab. Hmm. Nah, kemudian ini ya, ini adalah tadi. Katakanlah ini dengan cara demonstrasi atau misalkan praktik. Nah, kemudian nanti medianya juga sama gitu kan, medianya juga biar nggak bingung ya, medianya biar nggak bingung. Bisa nih yang ini gimana caranya. Yes. Oke, nanti media untuk ini apa? Oke, Video. Hmm. kemudian misalkan ada ya, medianya adalah instruksi kerja. Mungkin apa ya di Bapak Ibu namanya apa? Biasanya saya pakai jobsit. Mungkin di Bapak Ibu ada buku kerja atau ada apa gitu. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Nah, katakanlah sekarang ininya sudah ketemu nih. Pengetahuannya adalah kita membaca pengetahuan itu dibaca di sini. Setiap kata yang ada di KUK itu bisa menjadi pengetahuan. Jadi setiap kata-kata yang ada di KUK itu bisa menjadi pengetahuan. Kalau saya lihat di sini paling tidak ada pengetahuannya banyak sekali gitu kan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat prosedurnya gitu kan, prosedur tentang membuka hasanah mungkin tinggal dilihat di SKKNI-nya. Kan di SKKNI kan ada banyak peraturan kan? Ada peraturan apakah gitu ya. Itu banyak sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali, buka kembali SKKNI punya Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi Bu siapa nih namanya tuh? Bu Arianti ya. Ya, Nah, Pak. ya Bu Arianti tadi sudah memilih ya Bu. Ibu memilih ini yang pengetahuan materinya. Nah, kemudian sampai dengan sini gitu kan. Yes. Nah, ini ya udah saya itu gitu kan. Nah, kalau sudah ketemu enak nih. Kalau sudah ketemu. Nah, tinggal begini aja. Nah, kita buka dua jendela, buka yang ini. Nah, kemudian ya Ibu misalkan
elemen kompetensinya Bu Ibu, elemen kompetensinya tinggal yang ini gitu kan. Elemen kompetensi yang pertama menyiapkan, nah ini, nah kan, tinggal paste aja, paste, kemudian ini tinggal kasih apa? Nomor satu ya, satu titik ya. Ini jadi berantakan ya. Oke, nanti nanti di Nanti Ibu saya revisi. ya. Oke, ini kan cuma di saya ya. Nanti kalau di Ibu Ya, kan pasti tampilannya bagus gitu kan, nggak berantakan seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga sama, KUK juga tinggal paste nih. Ini KUK-nya kan ini. Hasanah dibuka ya, kata kuncinya itu dibuka. Nah, kemudian kita judulnya diambil dari mana? Judulnya diambil dari materi. Nah, ini kan materinya udah gitu kan. Nanti cara membuka itu. Nah, copy ya sini. Cara membuka hasanah sesuai dengan ini judulnya. Nah, kemudian ini sudah cukup atau memang Ibu misalkan bisa cara membuka hasanah saja, misalkan saya mau disingkat judulnya, bisa nggak gitu kan? Kalau memang cukup segini, kemudian ini sudah apa masuk substansinya nggak apa-apa, cukup segini saja. Tapi kalau memang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, berarti mau tidak mau ngikutin itu gitu kan? Oke ya, mungkin seperti itu Bu Arianti. ya Nah Pak. kemudian Nah, kalau ini gampang nih. Nanti misalkan tujuannya gini ya. Jadi tujuan itu, Bapak Ibu kan ada tujuan dan ada manfaat. Apa bedanya tujuan pembelajaran manfaat? Jadi tujuan itu ya, ketika tujuan itu apa namanya? Apa yang dilakukan gitu kan. Jadi pada saat pembelajaran, apa yang didapatkan mereka oleh peserta kita itu pada saat pembelajaran, itu adalah tujuan. Nah, berbeda dengan misalkan manfaat. Jadi manfaat itu setelah mereka belajar, nah mereka itu menguasai apa? Nah, itu. Misalkan pada saat pembelajaran itu nanti kita akan menjelaskan yang pertama ini, pengertian hasanah gitu kan. Nah, maka misalkan kita ini akan menjelaskan materi dua nih, pengertian hasanah dan cara membuka hasanah. Nah, maka saya pindahin aja dari sini, Bu. Dapat menjelaskan pengertian hasanah. Oke. Saya dari sini ya. Copy sini. Ya. Yang kedua akan menjelaskan ini. Menjelaskan cara. Ya. Saya paste di sini. Oke, baik ya. Di sininya karena memang kita ininya adalah apa namanya? Pengetahuan, saya ganti kompeten menjadi dapat. Dapat menjelaskan pengertian hasanah. Ini kan harus ABCD. Ini baru juga ada audience, ada behavior gitu kan ya. Behaviornya adalah menjelaskan pengertian hasanah. Nah, kemudian kondisinya apa nih? Nah, itu. Nah, ini kalau hasanah itu apa itunya? Pengertian hasanah mungkin ada kondisi. Uh, Kalau hasanah itu apa Bu? Boleh ini info ke saya. Lemari bersih itu Pak. Lemari besi ya. Mm-mm. Ini biasanya berkaitan dengan kegiatan apa Bu? Penyimpanan uang Pak. Berkaitan dengan penyimpanan uang, mungkin mengolah uang hasanah ya, uang di hasanah. Oke. Ini di area kerja apa Bu? Boleh tahu? Operasional kas Pak. Oke ya. Pada apa? Menjelaskan pengertian hasanah misalkan pada operasional kas ya. Kas. Nah, nanti sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan prosedur yang berlaku atau memang kalau pengertian berarti secara tepat. Nah, ini pengertian gitu kan. Nah, kalau yang bawah misalkan menjelaskan cara membuka hasanah tadi, misalkan pada operasional kas, misalkan begitu ya, sesuai. Nah, ini baru kan cara membukanya baru sesuai
apa namanya prosedur yang berlaku. Berarti ini sudah ABCD. Nah, kemudian ini nanti dicari ya gitu kan, karena saya kan kurang paham ya bidangnya Bapak Ibu gitu kan ya. Nah, ini adalah misalkan apanya? Ini adalah yang saya kasih itu adalah kondisinya gitu kan. Kondisinya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin yang hadir di sini cara membuat apa namanya membuat judul gitu kan sampai tujuan instruksional, silakan mungkin akan ada yang dikomentari atau ditanyakan. Jadi hari ini saya mencoba untuk membedah punya Bu Ariyanti, tapi nanti punya Bapak Ibu juga sama, polanya demikian. Mungkin ada yang ditanyakan dari kasus ini, silakan Bapak Ibu. Kira-kira kebayang atau bingung atau tambah bingung? Bingung apa? Makin bingung. Gimana nih? Mulai paham, Pak. Oke. Oke, yang lain coba yang lain. Nah, kemudian ya, yang lain silakan. Nah, sampai sini gimana nih Bapak Ibu yang lain? Aman atau lanjut dulu? Halo, halo. Yes ya. Oke, baik kalau gitu saya izin melanjutkan dulu ya Bapak Ibu semua. Ya, kita lihat nih Bapak Ibu, kita lihat semuanya punya Bu Ariyanti. Kita coba ya Bu. Nah, di sini kita lihat sekarang. Sekarang di sini ada metode mengajar. Ibu metodenya adalah ceramah bergambar dan tanya jawab. Nah, kita lihat di sini. Nah, apakah metodenya sudah sesuai atau belum? Belum gitu kan. Di sini metodenya nggak sinkron. Jadi semua kita yang apa namanya, semua dokumen yang kita buat. Nah itu ya, dari hari kedua, ketiga, sampai dengan hari terakhir, maka semuanya mengacu kepada MPK, matrik pelatihan kerja. Jadi kalau begitu, matrik pelatihan kerjanya harus sudah benar Bapak Ibu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sambil revisi gitu kan. Oh saya ini harus direvisi. Iya, berarti tiap hari pasti ada revisi Bapak Ibu. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau gitu misalkan ini metodenya ada dua nih gitu kan ya. Ada metode untuk pesertanya misalkan ini, oh ini ceramah bergambar, boleh deh. Karena di sini ceramah bergambar, misalkan saya katakan metode presentasinya dengan ceramah bergambar. Nggak apa-apa kan? Oke, saya rubah ya. Ceramah bergambar. Nah, ya pada saat ceramah bergambar, mungkin nanti Ibu akan menampilkan video. Menampilkan video nggak Bu? Iya, Pak. Nah, kemudian juga misalkan menampilkan slide presentasi begitu kan ya. Maka nanti di sini juga ada nih di alat peraganya, ada video, ada slide presentasi begitu kan itu. Oke, ada video, ada slide presentasi. Nah, video, slide presentasi ya gitu kan. Di sini ada video slide presentasi. Status kantor, SOP. Oke, baik. Ibu pakai slide presentasi, Bu? Pakai, Pak. Pakai ya. Kalau pakai berarti dia butuh OHP ya, Bu? Iya, Pak. Proyektor atau menggunakan TV atau apa? Smart TV atau menggunakan apa nanti di Ibu? Biasanya kami kalau presentasi di sini pakai proyektor aja, Pak. Proyektor aja. Ya, Oke, berarti ini LCD proyektor ya. Berarti pakai laptop enggak? pakai. Oke, yes. Kalau gitu, nah, Ibu nanti tinggal tambahin di sini. Hasanah, kunci Hasanah, alat cetak, dokumen atau sistem. Nah, ini kalau dokumen itu masuknya ke bahan atau ke alat, Bu? Bahan ya. Kalau kunci Hasanah alat ya mungkin ya. Hasanah kunci Alat, Hasanah alat ya. ya. Itu kuncinya ya. Ya, kalau alat cetak juga alat pasti ya, Bu? Alat. Yes, nanti yang empat nanti Ibu pindahin ya. Ya, Pak. Yang empat ini mungkin saya tambahin aja gitu kan ya. Ini yang empatnya nanti Ibu pindahkan ke sebelah. Misalkan ini yang empat ya, pindahkan ke sebelah. Saya cut. Oh ya, ternyata ini yang masih. Di sini saya misalkan masukin laptop.
Kemudian saya masukin adalah proyektor, LCD proyektor. Nah itu. Nah sehingga nanti di sini ada gitu kan, ada alat peraga tuh, ada apa namanya proyektor, nanti ada laptop. Nah mungkin kita flip chart nggak butuh ya. Nah nanti ibu kan pada saat mempraktekkan kan hasanahnya nanti ada ya Bu. Ibu nanti mungkin Ya, mempraktekkan hasanah kan membuka ya Bu, cara membukanya bagaimana gitu kan. ya, Ada kuncinya gitu kan. Itu kita ya. akan memperagakan begitu kan itu. Nah, berarti ini harus ada namanya, ini adalah alat peraga. Hmm. Kemudian ditambah lagi ketika memang Ibu mempresentasikan menggunakan slide presentasi, berarti tambah lagi di bawahnya adalah slide presentasi. Nah, di sini ada semua Bu gitu kan ya. Jadi pada saat itu kita butuh laptop, butuh ini gitu kan ya. Butuh slide presentasi. Bahkan ada lagi Ibu, misalkan tadi ada videonya. Nah, cuman masalahnya waktunya cukup nggak begitu kan? Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang di ini aja. Nanti kalau nggak cukup kan tinggal di delete, gampang ya. Yes. Oke. Ini nanti tinggal dirapikan ya. Oke ya, ini sudah oke nih, sudah. Ini kan sudah metode mengajarnya sudah sama nih, metode ceramah bergambar tanya jawab gitu kan. Oke. Nah, kemudian nanti Ibu mau mencontohkan kan, Bu? Ya, Pak. Ya, kalau mau mencontohkan berarti di sini ada demonstrasi. Demonstrasi. Oke. Ya, mencontohkan, tambah lagi berarti tambah metodenya adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi yang dimaksud ini berarti itu ranahnya masuk ke ranah pengetahuan begitu kan ya. Nah, bagaimana di sini gitu kan, bisa nggak gitu kan kalau memang dimasukin, ya sebetulnya bisa aja gitu kan. Nah, mau ditambahkan di atas boleh gitu kan, ataupun cukup demikian juga. Karena kalau instruktur mendemonstrasikan itu namanya adalah tetap ranahnya pengetahuan. Oke, baik ya, ini LCD proyektor, kemudian di sini ada persiapan Hasan dan oke, keren ya. Oke, kemudian nah di sini ada pengertian, Bu. Nah, kenapa di sininya nggak ada pengertian? Ibu kan ngejelasin pengertian gitu kan? Pengertian dan Hmm. fungsi hasanah. Bener kan, Bu? Ya, Pak. Ya, kenapa materi tadi nggak ada gitu kan? Malah Ibu menjelaskan apa prosedurnya. Nah, berarti kalau gitu mungkin, nah ini saya lebih cocok ini pengertian dan fungsi hasanah. Jadi saya ini bisa di ini pengertian dan fungsi. Nah, begitu Bu. Ini udah kelihatan gitu kan. Sebetulnya kita itu ngerti gitu kan. Cuman mungkin cara apa namanya? Cara mungkin narasinya begitu kan ya. Oke, ini semakin paham ya, Bu. Nah, Paham, Pak. yes, ini berarti sama nih pengertian dan fungsi. Kan enak ya. Sebetulnya Ibu udah ada nih pengertian dan fungsi. Nah, sekarang karena materinya udah sama, materi yang pertama lah pengertian dan fungsi hasanah. Berarti udah nih, udah cocok kan? Materinya satu ini. Yang kedua adalah cara membuka sana. Cara membuka sana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Boleh ya? Boleh Boleh. disingkat, boleh begini, nggak apa-apa. Ini kan substansinya sama. Tapi kalau memang mau letterlek gitu kan ya udah gitu kan, tinggal kopas aja. Ini Mm-mm. kopas ke sini. Ya Bu, Mm-mm. ya. Ya, Tapi bagi Pak. saya nggak masalah gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang mempermasalahkan ketika Bapak Ibu ketemu dengan asesor. Asesor biasanya agak apa namanya, ya mereka agak apa ya, pokoknya harus sesuai ini gitu kan, padahal ya enggak juga lah gitu kan. Nah tapi ya, ya mungkin lebih apa, lebih sesuai, lebih bagus begitu kan, supaya Baik, enak gitu. Nah, baik. apa gitu kan, ini kan Ya, Pak. A Ctrl C, tinggal misalkan di paste supaya memang, nah ini ya sesuai. Di sini instruktur menjelaskan cara membuka sana sesuai prosedur yang berlaku, berarti kan. Yes. Tinggal ditambahin aja. Oke, oh ini. Nah, kemudian apalagi? Instruktur menjelaskan cara menggunakan kunci Hasan. Nah, ini kita kan mendemonstrasikan ya, Bu. Nah, Ya. instruktur langsung aja. Instruktur mendemonstrasikan apa yang didemonstrasikan. Ini yang atas yang tadi instruktur mendemonstrasikan. Pasti.
Nah, jadi ini. Jadi yang dimaksud Ibu nanti kan membuka itu kan, membuka mungkin hasanah pakai kunci apa gitu kan ya, Bu. Nah, Ya, Pak. yes, ini ya. Berarti nanti narasinya begini, instruktur mendemonstrasikan cara membuka hasanah. Oke, baik. Nah, ini cara menguraikan dari sini ke sini sudah. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, itu memberi kesempatan. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara matrik itu dengan season plan yang kita miliki. Nah, kita coba di yang pertama Bapak Ibu. Nah, ketika instruktur menjelaskan pengertian dan fungsi hasanah, ini menggunakan metode apa? Metode ceramah bergambar kan? Oke. Ya, Yang kedua, instruktur memberikan kesempatan bertanya kepada peserta pelatihan. Menggunakan metodenya lah tanya hanya jawab. jawab. Oke, di sini instruktur menjelaskan cara membuka hasanah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Metodenya apa? Ceramah bergambar gitu kan. Instruktur mendemonstrasikan, berarti ada metodenya lah demonstrasi. Nanti boleh nih tambahin misalkan kita adalah, nah di sini ada demonstrasi gitu kan. Jadi metode yang ini. Tinggal nanti ditambahkan saja satu ya Bu. Misalkan satu di mana di sini. Demons. Oke. Salah ya nulisnya. Demons kurang S. Kurang S ya. Administrasi. Oke. Nah, baru instruktur misalkan memberikan kesempatan bertanya kepada pelatihan. Misal itu ya. Oke, ini sudah ini. Nah, kemudian kita lihat ke alat peraga. Pada saat misalkan menjelaskan ini alat peraganya slide ya. Pada saat menjelaskan cara juga alat peraganya slide. Pada saat ini instruktur mendemonstrasikan, berarti alat peraganya apa, Bu? Video demonstrasi. Nah, yang pertama adalah video demonstrasi. Nah, kemudian kita terus apa lagi? Nanti Ibu mencontohkan nggak, Bu? Bagaimana membuka asana, memutarkan kunci gitu kan? Iya, Oke. Kalau mencontohkan kan ini udah ditulis di sini. Jadi ada video, ada hasanah, ada kunci hasanah. Berarti di sini tulis lagi aja gitu kan. Ada hasanah. Jadi pindahin dari atas gitu kan, ada kunci hasanah. Nah, begitu. Nah, berarti clear kan? Yang ada di sini semuanya dipakai kan? LCD ini pasti dipakai. Hasanahnya kapan dipakainya? Ada di bawah kan? Hasanah, kunci hasanah, slide presentasi kan ada di sini. Ini udah semua nih kepakai kita. iya Oke, Pak. baik. Bapak Ibu sampai sini mungkin ada yang ingin dikomentari silahkan. Izin Oke. Pak Nanang. Yes, gimana Pak Hari? Pak Nanang, untuk apa tadi namanya yang matrix ya. Ya, gimana Pak? Commute. Pak mute, silahkan. Oh ya, sorry. Kalau ada yang keliru dan memang perlu diperbaiki kan kita perbaiki ya Pak ya. Ya, betul. Nah, nanti setelah diperbaiki itu kita upload kembali ya Pak ya. Yes, betul Pak. Setelah diperbaiki, diupload kembali. Dan juga tidak perlu memberitahu ke kami gitu kan. Pak sudah diupload gitu kan. Ya, Hmm, tidak perlu memberitahu. Pokoknya misalkan begini, setiap harinya pasti mungkin ada ini, ada yang namanya kita perlu untuk revisi. Ya udah, yang kemarinnya dihapus saja Pak gitu kan, supaya nanti tidak double ya. Yang kemarinnya oh, kita dihapus saja, kemudian kita upload file yang terbaru. Tapi mungkin di laptopnya Bapak Ibu nggak apa-apa, misalkan ini adalah revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan seterusnya gitu kan. Pokoknya di kami adalah revisi yang terakhir aja. Nah hmm, gitu. hmm. Oke. Siap. Makasih Oke, Pak. aman ya, aman. Aman Pak. Yes. Nah ini Bapak Ibu ya, ini mohon maaf ya, karena memang ini waktu kita juga memang terbatas ya. Jadi eh, saya sengaja gitu kan, atau kami sengaja Bapak Ibu ketika memang saya membuka filenya, misalkan yang ditampilkan adalah salah satu peserta, Bapak Ibu juga mencoba untuk membuka punya masing-masing, begitu kan? Supaya apa? Nah ini kita menyamakan persepsi. Sudah sama belum? Ini polanya seperti ini polanya.
Nah, kita belajar gitu kan. Yang namanya metodologi pasti kan ada pola. Artinya kita belajar membuat pola. Jadi nanti polanya sama. Saya tidak paham materi yang Bapak Ibu tuh nggak paham. Apalagi saya harus menjelaskan hasanah. Kenapa? Karena basic saya bukan perbankan gitu kan. Itu tiba-tiba saya harus menjelaskan materi ini. Tapi kalau memang misalkan materinya sudah ada dan lain sebagainya, saya mungkin nanti mencoba untuk menyajikan bisa aja. Tapi kalau untuk membuat, nah ini bukan bidang saya Bapak Ibu ya. Jadi saya memang kurang paham gitu. Oke, tapi paling tidak dari sisi metodologi, bagaimana cara katakanlah menguraikannya gitu kan, KUK menjadi IUK, kemudian juga bagaimana nanti menguraikan menjadi apa namanya materi pengetahuan, kemudian atau keterampilan begitu kan, itu ya mungkin saya bisa ya, ini nomor 2 ya. Nah, ini materinya. Sebetulnya yang Bu Arianti udah bagus nih gitu kan. Cuman tadi belum nyambung dengan apa namanya matriknya. Nah, sekarang udah nyambung ya, Bu. Nah, Ibu sebetulnya udah paham nih. Jadi saya harus menjelaskan pengertiannya dulu, kemudian baru ke misalkan cara membukanya. Nah, mungkin pertanyaan saya kenapa itu tidak dituliskan di matriknya begitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini udah keren nih yang apa namanya ya Bu Arianti. Ini kan tinggal sedikit-sedikit ya. Nanti paling kita hitung waktunya. Oke belum ya minimal. Nah selanjutnya instruktur menyimpulkan mengenai oke ini ya udah oke ya. Ya anggap saja ini udah oke karena sudah mewakili ini. Ataupun mau dibuat dalam satu kalimat kalau bisa ya lebih bagus. Apakah pengertian hasanah, apa fungsi hasanah? Nah, sebutkan 4 tahap untuk membuka hasanah. Oke ya. Yes, kemudian instruktur membagikan lembar evaluasi. Anggap saja ini udah oke semua. Yes, kita akan lihat. Nah, sekarang saya begini. Nah, kita perbesar. Nah, kita perbesar baru. Nah, ini waktunya 1 menit. Nah, ini menjelaskannya 1 menit mampu nggak gitu kan? Nah, kemudian kalau memang misalkan ini kayaknya kalau memang ibu nanti merasa kelamaan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau waktunya sih udah oke. Nanti kalau memang misalkan ini merasa kelamaan ya Bu, merasa banyak, terlalu banyak, nggak apa-apa. Nanti Ibu tinggal dicoret aja. Kalau gitu saya tidak perlu mendemonstrasikan gitu. Ini coret. Termasuk mungkin alat-alatnya juga udah dihilangkan ininya juga gitu kan. Pokoknya yang ditulis di session plan itu adalah yang kita peragakan pada saat micro teaching Bapak Ibu. Kalau memang tidak dipraktekkan berarti misalkan metode demonstrasi nggak digunakan, hapus. Kemudian juga misalkan alat ini tidak digunakan, hapus gitu kan ya. Videonya tidak ditampilkan, hapus. Nah, begitu saja. Tapi nanti ketika misalkan membuat lagi yang lebih lengkap mungkin ketika pada saat kita ngajar ya ini mungkin harus ada semuanya. Tapi nanti pada saat 10 menit itu nanti Bapak Ibu dicoba saja dulu gitu kan. Nanti kalau memang misalkan waktunya merasa kurang mungkin tinggal disesuaikan saja. Nah, begitu. Kalau saya sih ini bisa jadi kebanyakan ya kalau menurut saya Bu Ariyanti gitu kan ya. Nah, pastinya ibu ini nanti bakal capek Bu menjelaskan materi ini. Ya, mungkin ibu bakal ngebut ya. Atau nggak tahu nih, saya belum tahu gitu kan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan materinya gitu kan ke peserta pelatihan. Tapi nanti ketika memang Bapak Ibu misalkan ngejarnya dalam sekian menit, kemudian misalkan ini harus tersampaikan semua, nah kemudian kita merasa kecapean atau misalkan ritmenya tidak sesuai, nggak apa-apa. Tinggal materinya disesuaikan aja. Atau mungkin misalkan, kalau gitu saya nggak perlu ngejelasin pengertian dan fungsi deh gitu kan. Udah ini aja, coret aja ini gitu kan. Ini hapus, bisa kan ininya kalau yang materi satu dihapus otomatis yang misalkan ininya juga dihapus nah, gitu. Tapi kalau di sininya biarin aja nggak perlu di sini ya. Di sini nggak perlu dihapus. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal highlightnya cukup dari satu ini aja dapatnya saja. Yang atasnya mungkin tinggal di ini ya dikembalikan begitu kan tidak perlu pakai background. Nah, begitu. Itu Bapak Ibu semua ya. Ini menurut saya ini sudah oke ya. Sudah oke, udah deh, beres. Nah, kemudian, nah satu lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini penting buat semuanya. Nah, kan tadi membuat lembar informasi sebentar.
Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini memang sangat penting ya. Bagaimana kita melihat kesesuaian. Begini ya. Oke. Nah, antara slide dengan apa namanya dengan materi yang disampaikan. Nah, berarti diawali dengan memperkenalkan diri. Ini slide yang pertama adalah memperkenalkan diri. Oke ya. Slide yang kedua ini adalah mengabsen peserta pelatihan. Coba kan? Oke. Slide yang ketiga menjelaskan safety induction. Oke. Slide yang keempat apa? Apersepsi ya. Apersepsi. Kemudian slide yang kelima, nah, mungkin apersepsinya ini ya Bu. Menjelaskan ini kan? Oke, tapi Iya, Pak. ya kalau 1 menit waktunya keburu nggak ya Bu? Ya pokoknya gimana Ibu deh. Ngebut, Pak. Pokoknya saya yakin capek Bu ini. Luar biasa. Oke, nah kemudian apa namanya ini memperkenalkan judul oke. Nah ini roadmap gitu kan. Kalau memang misalkan nggak keburu, roadmap nggak apa-apa dihapus saja. Kalau memang nggak keburu, kecuali yang 20 menit ya. Mungkin kalau memang ibu waktunya 20 menit bisa ibu kita kan 10 menit. Nggak apa-apa nih. Atau mungkin misalkan tidak perlu di ini misalkan tidak perlu di apa namanya disebutkan, dijelaskan satu-satu. Ini adalah roadmap-nya udah gitu kan ya. Jadi dari mulai analisis program kerja unit ini nanti judulnya adalah misalkan apa nih? Judul micro teachingnya adalah cara ini ya. Nah, ini kan jadi judulnya udah ini nanti direvisi. Cara membuka hasanah misalkan itu. Nah, jadi cara membuka hasanah diambil dari ini gitu kan. Nah, begitu. Mungkin kalau dijelasin kayaknya nggak keburu Bu gitu kan roadmap-nya. Lagi nih. Sorry ya. Nah, ini ada juga tujuan gitu kan. Nah, di sini kan ada tujuan dan ada manfaat. Apakah sudah ada di sini? Tujuan, manfaat. Nah, ini ada tujuan dan manfaatnya. Jadi tujuan itu Ibu tinggal kopas dari sini tujuan tuh kan. Kita nggak usah ngarang. Kopas aja dari sini. Ini 1, 2 kopas semuanya. Nanti kalau manfaat itu manfaat yang di apa nama yang diharapkan setelah itu. Jadi misalkan manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan, jadi peserta terampil atau memiliki kemampuan misalkan ya, membuka hasanah dengan baik sesuai dengan prosedur begitu kan itu bisa. Kayak begini aja Bu, misalkan gini atau mungkin Bapak Ibu belajar katakan belajar apa? Belajar mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata misalkan. Jadi judulnya adalah belajar mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata. Nah, itu gitu kan. Itu nanti tujuannya apa ya? Tujuannya misalkan ya dia ya misalkan dapat mengoperasikan mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata itu tujuannya. Nah, atau dapat menjelaskan cara mengoperasikan misalkan perangkat lunak pengolah kata. Nah, tapi manfaatnya apa? Manfaatnya ketika orang memang dia sudah bisa mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata, yang pertama dia bisa manfaatnya membuat surat misalkan lamaran kerja gitu kan ya, membuat surat pengunduran diri gitu kan Ibu ya. Membuat misalkan dokumen ya untuk ya berkaitan dengan tulis menulis, misalkan begitu. Nah, itu adalah manfaat namanya. Mungkin bedanya itu ya. Nah, apalagi nih. Nah, kemudian selanjutnya jadi ada tujuan, ada manfaat. Nah, memang lebih baik menurut saya di sini dituliskan juga nggak apa-apa di sini. Setelah judul, tujuan, di bawahnya adalah manfaat. Nah, selanjutnya di sini kita lihat. Nanti ini slide ke-9 ya. Oke, menjelaskan tentang pengertian hasanah. Baiknya di sini ada ke-9 dan ke-10. 9 dan 10. Oke ya. 9. Oke ini sudah oke. Nah, ini ke-11. Oke. Cara membuka hasanah oke ya ke-11. Nah, kemudian ke-12-nya kesimpulan, sorry. Nah, ini slide ke-12 kesimpulan. Nah, oke. Nah, kemudian aplikasi. Nah, nanti walaupun di sini ada slide-nya berarti aplikasi tidak perlu aja Bu ya, tidak perlu pakai slide. Kecuali pertanyaannya ditampilkan. Kalau memang misalkan pertanyaan tidak ditampilkan berarti ini ditampilkan di layar Bu pertanyaannya atau tidak? Ditampilkan, Pak. Ya, kalau ditampilkan di layar boleh pakai slide. Kalau memang misalkan ya saya pertanyaan nggak ditampilkan, cukup misalkan
di sini adalah tulis aja aplikasi, kemudian ini slide-nya kosong, tulis aja aplikasi begitu kan. Tapi memang itu ditanyakan pertanyaannya. Nah, maka di sini slide-nya kosong. Kalau ditampilkan seperti ini berarti slide-nya ada. Oke, kemudian selanjutnya adalah evaluasi ya. Evaluasi berarti kita nggak pakai slide, ini penanda saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang misalkan ditampilkan di layar gitu kan, jadi tulis aja penanda seperti ini. Tapi kita lakukan. Sama ini juga evaluasi dilakukan. Kemudian ada beres-beres. Oke. Oke deh. Keren, keren sekali nih. Nah, ini sudah beres ya, keren. Baik, dari tadi yang Bu Arianti. Nah, ini pokoknya ini udah nggak ada revisi lagi ya Bu. Kalau menurut saya, Ibu tinggal diuji coba saja nih. Ini urutannya sudah benar. Nanti Bapak Ibu yang ingin misalkan melihat pekerjaannya boleh nanti kontak misalkan Bu Arianti ya. Ya barangkali misalkan di grup nih tinggal di japri aja, Bu. Yang tadi Ibu kan sudah di ini ya, sudah di apa namanya di eh, review begitu kan ya. Pengen tahu nih. Kalau saya ini urutannya udah oke nih. Ini sudah nggak ada masalah urutannya, sudah oke, sudah sesuai dengan rencana sesinya. Mungkin yang kurang adalah kopnya. Oke, baik itu. Oke, keren Makasih, sekali Pak. ya, Bu Arianti. Nah, Makasih, diharapkan Pak. Bapak Ibu ya minimal mirip-mirip deh, gitu kan. Oke, tadi ya. Nah, dari sini silakan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Izin bertanya lagi Pak Nanang. Yes, silakan Pak Hari. Iya, Pak Nanang, di kegiatan micro teaching hari Jumat nanti, itu nanti kita apa membuat video lagi atau gimana ya Pak ya? Mohon clue-nya Pak. Untuk micro teaching, emang Pak Hari sudah pernah membuat video micro teaching, Pak? Belum. Oke. Nah, jadi kita memang untuk hari Jumat itu berarti kita membuat video micro teaching itu ya diharapkan itu adalah kelasnya kelas tatap muka, Pak. Jadi di kelas seperti biasa begitu kan. Nah, kecuali memang misalkan pada saat hari H, misalkan hari Jumat, ini kita nggak bisa tatap muka nih. Kebetulan memang saya lagi di karantina gitu kan. Nah, kalau gitu boleh nggak kalau memang menggunakan Zoom? Nanti lapor dulu ke kami begitu kan ya. Nanti kami akan mencoba mendiskusikan dengan fasilitator yang lain atau mungkin kami akan tanyakan ke tim boleh dan tidaknya. Tapi memang ini karena pelatihan tatap muka berarti minimal ada pesertanya dan pesertanya itu minimal 3 orang. Ya, ya kita mungkin pada saat di waktu istirahat kita minta waktu mereka 10 menit ya untuk membantu kita yang melakukan micro teaching, mereka diminta untuk menjadi peserta gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi begini Pak Nanang, Oke, jadi berkaitan juga sebetulnya dengan yang udah kita pelajari hari ini Pak, berkaitan dengan peralatan. Memang ya, saya sendiri juga menulis salah satu peralatan yang digunakan itu adalah slide proyektor. ya, Dan kebetulan kalau di tempat saya itu menggunakan apa ya, slide proyektornya itu bukan proyektor ya Pak ya, tapi langsung yang apa TV gitu Pak. Smart TV ya, Ya apa namanya ya TV untuk inilah untuk presentasi juga gitu. ya. Nah itu apakah bisa dikategorikan sebagai slide proyektor atau harus diisi sesuai dengan alatnya? Gimana Pak ya? Mohon arahannya Pak. Oke. Berarti sesuai dengan alat yang di tempat masing-masing Pak. Oke. Oh, Kalau memang tidak ada slide, misalkan apa namanya buat proyektor itu tidak boleh ditampilkan di ini, nggak usah, coret aja, ganti dengan alat yang mungkin ada di tempat masing-masing. Mungkin seperti itu ya Pak. hmm. Iya, Pak Nanang. baik, Oh, makasih Pak. Oke, silakan Pak Irawan. iya, kalau kebetulan kalau saya itu kan nggak punya tempat ya Pak ya. Jadi kita tuh Ya, selalu di tempat peserta yes. dan biasanya di hotel gitu loh Pak. Terus makanya saya bingung kalau disuruh bikin video, jadi saya bikin videonya di mana tuh Pak? Mungkin Bapak ada timnya nggak Pak? Nggak ada Pak. Saya kan hanya instruktur gitu loh. Mm-mm. Yang dipanggil kalau ada pelatihan ya saya dipanggil, terus saya memberikan pelatihan ya biasanya pesertanya maunya di mana ya biasanya di hotel. Oke.
nanti hari Kamis mungkin bisa hubungi kami Pak gitu kan. Kami mencoba untuk mencarikan solusi. Apakah diperbolehkan misalkan untuk online ya melalui Zoom gitu kan ya, atau memang harus tetap tatap muka. Tapi untuk sementara kita skenarionya tatap muka aja dulu Pak untuk sementara ya skenarionya. Nanti mungkin di hari Jumat, kalaupun mungkin harus menggunakan Zoom, ya berarti nanti hari Kamisnya atau nggak apa-apa, misalkan kita nanti ya nge-tag videonya gitu kan, di-record menggunakan Zoom, tapi nanti harus merubah season plan-nya, kan? Karena mungkin season plan yang offline dengan yang online kan berbeda begitu. Oke, paling di sana Pak perbedaannya. Oke, ya. Soalnya ya itu memang saya nggak ada tempat, Iya. nggak ada tempat pelatihan Oke. gitu. Tidak apa-apa Pak, tidak masalah gitu kan ya. Ya, ini kan juga misalkan ada apa? Kita mencoba untuk membantu peserta bagaimana caranya bahwa pelatihan ini bisa berjalan lancar. Harapan kami seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini backsound-nya kedengaran nggak ya ke Bapak Ibu? Di saya kebetulan ini. Pak Nanang, maaf izin Pak Nanang. Oke, silakan. Ini saya absen sorenya kok belum masuk ya Pak? Absen sore belum masuk ya? Saya coba cek ya. Iya. Oke, sebentar ya. Harusnya sudah gitu kan, tapi coba saya ini ya, saya cek dulu. Bisa Pak, ini saya baru absen Pak. Iya Pak Nanang, yang saya belum masuk nih Pak. Dari tadi saya refresh tapi nggak ada juga Pak. Hari Selasa sekarang, Rabu. Iya, yang hari ini. Di sini sudah ada nih. Di Tapi posting kok belum masuk ya Pak? 15.03. Postingnya ini kan dia otomatis ya, di postingnya dia 15.03 padahal di jadwalnya 15. Coba dilihat lagi. Mungkin Bapak Ibu apakah, nah ini sudah ada yang menyerahkan nih, 12 orang sudah menyerahkan ya. Oke. Ini kalau dilihat, Bapak Ibu bisa terlihat saya tidak? Begini. Oh, Mana, belum Pak? ya? Oh ya, oh sorry ya. Maaf. Nah ini ya, kalau saya lihat gitu kan, ini sudah ada nih, bahkan sudah ada yang menyerahkan, Bu Lina ya. Nah ini sudah ada 12 orang menyerahkan. Mungkin Ibu di refresh ya, Ibu masuk ke ini ya, masuk ke menggunakan Classroom, kemudian coba di refresh lagi, barangkali itu. Iya Pak, udah saya refresh dari tadi Pak. Tapi belum masuk juga. Kalau memang ini sebentar ya, saya bisa ngecek sih di sini. Di sini sudah ada nih. Nah, gitu kan? Ini sudah pada ini ya, sudah pada apa? Nih kan? Nah, ini yang belum ditugaskan gitu kan? Nah, ini yang belum ya. Nah, kenapa ya saya ini ya? Atau mungkin nanti dicoba di apa ya, Bu? Mungkin Ibu di close dulu, jangan di refresh, di close, ditutup apa namanya layarnya atau menggunakan handphone, dicoba ya. Atau kita menggunakan handphone. Baik. Iya Pak. Kita coba dengan berbagai macam cara ya. Oke, baik. Iya Pak, nanti saya coba lagi. Ya, Ini dicoba saya lagi sudah ya. nyoba di handphone sama di laptop. Belum bisa juga sih Pak. Yes. Nanti dicoba atau mungkin harus di close dulu atau harus gimana ditutup dulu gitu kan atau di reset. Iya Pak, nanti saya Ya. coba lagi Pak. Ya, nanti dicoba lagi ya. Oke, yang Ya, penting terima kasih Pak. kalaupun memang misalkan belum bisa juga, nanti gimana caranya atau mungkin yang penting hari ini kita ada tangkapan layarnya lah minimal kan. Oke. Baik, kalau begitu ya. Ini kita sudah berada nih di penghujung acara. Mungkin Bapak Ibu ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu juga masih banyak agenda begitu kan. Kita tadi menghormati
Bapak Ibu yang hadir di awal waktu ya, maka kita langsung running. Nah, kemudian juga mudah-mudahan ini kita manfaatkan waktunya juga untuk revisi ya. Jadi masih Bapak Ibu boleh revisi. Jadi mungkin revisi itu bisa dari tugas pertama sampai dengan tugas terakhir itu karena memang saling berkaitan ya, terutama materi pelatihan kerja berkaitan dengan session plan begitu kan. Ini pastinya gitu kan ada revisi-revisi gitu kan itu. Nah, kalau dilihat itu sudah oke ya. Nah, mungkin kalau saya melihat punya siapa nih? Punya tadi Bu Arianti yang mungkin yang revisi itu slide itu tinggal revisinya tujuan dan manfaat saja ya Bu tadi. Ibu tinggal itu. Yang lainnya sudah oke semua lah. Itu tinggal kopas dari session plan-nya. Nah, tapi urutannya sudah benar Bapak Ibu ya. Urutan yang benar itu tadi kita bisa nyontek, bisa melihat punya Bu Arianti. Oke, baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Sudah aman ya. Nanti boleh kita diskusikan besok pagi. Nah, kita nggak apa-apa. Pagi kita diskusi aja. Enakan diskusi. Kita bedah misalkan. Misalkan kita mungkin materi langsung saya kasih ini. Nanti kasih clue-nya saja. Gimana cara misalkan Bapak Ibu belajarnya supaya memang bisa paham gitu kan. Tapi mungkin berkaitan dengan materi besok gitu. Mungkin saya juga ada yang perlu dijelaskan juga Bapak Ibu ya. Mungkin apa saya atau Pak Dian nanti akan menjelaskan beberapa yang terkait dengan cara melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, apakah misalkan langsung kita demonstrasikan ke ke perangkatnya atau ke template-nya begitu kan, ataupun nanti dengan cara yang lain kita akan sama-sama sepakati besok saja. Baik, Bapak Ibu silakan dibuka kamera. Kita akan lakukan tangkapan layar. Oke. Ya, saya hitung ya, 1 sampai 3 sebentar. Ya. 1, 2, 3. Yes, sekali lagi ya. Sekali lagi. Nah, boleh gaya bebas ya. Oke. Oke, ganti gaya. Nah, gimana nih gaya? Kalau saya nggak kelihatan ya guys. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah, mudah-mudahan ya di tengah aktivitas kita ya pokoknya semuanya berjalan dengan lancar, baik yang termasuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pelatihan ini ataupun aktivitas rutinitas Bapak Ibu di instansinya masing-masing. Mari sama-sama tutup pelatihan ini dengan doa. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa kembali berjumpa pada besok pagi Bapak Ibu. Dan juga berdoa mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita, baik pekerjaan ataupun menyangkut pelatihan. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, yang penting jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengerjakan tugas dari kami ini membuat Bapak Ibu stres. Ya, daripada stres mungkin lebih baik Bapak Ibu rehat dulu, nanti dilanjutkan besok pagi. Oke, kalaupun memang misalkan masih masih kurang paham juga nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti minta ditampilkan ya. Nanti kami akan memandu sehingga tugasnya selesai. Mungkin itu ya. Oke, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Yang penting gimana caranya kita tugasnya selesai. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.